Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 11. 2 Sistem Akreditasi 2021. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, BANSM, mulai tahun 2018 telah merancang perubahan sistem akreditasi, dari perubahan paradigma berbasis kepatuhan administratif, compliance, menjadi berbasis kinerja, performance. Gambar 21 menunjukkan kerangka dasar ISP 2020. Komponen utama yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah madrasah. Gambar 21 kerangka dasar ISP 2020. Kerangka dasar ISP 2020 diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis kepatuhan administratif, maupun instrumen akreditasi yang berbasis kinerja. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, ISP, tahun 2020 disingkat ISP 2020. Landasan pengembangan ISP 2020 didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Dalam landasan filosofis pengembangan ISP 2020 dijelaskan bahwa hakikat pendidikan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 12. Pemimpin di muka bumi, sehingga pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam pendidikan, manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan handal, serta memiliki budaya kerja keras, gerit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kajian tentang landasan sosiologi pengembangan ISP 2020 meliputi 3 aspek kajian yang relevan. 1. Pendidikan sebagai instrumen mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat. 2. Fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial. Dan 3. Sekolah madrasah sebagai sistem sosial yang bermakna sekolah madrasah merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Implikasi penting dari landasan sosiologis adalah bahwa sekolah madrasah harus dapat mengemban cita-cita, misi, tujuan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berakar dan berkembang sebagai nilai-nilai utama dalam masyarakat. Oleh karena itu, sekolah madrasah yang baik adalah sekolah madrasah yang mengemban dan mentransformasikan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam visi, misi, tujuan dan strategi sekolah madrasah. Sekolah madrasah yang baik juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Adapun landasan kebijakan publik terkait pengembangan ISP 2020 didasarkan pada beberapa regulasi yang relevan. 1. UU 20/2003 Pasal 60 Ayat 3, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. 2. PP 19/2005 Pasal 86 Ayat 3, akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Dan 3. Permendikbud 13/2018 yakni tugas BA meliputi A. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 13. B. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri. ISP 2020 yang merupakan instrumen baru sebagai perangkat kebijakan publik harus didesain dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik pada tingkatan sistem sekolah madrasah untuk menggali indikator-indikator dan atribut-atribut yang memberi informasi yang jelas tentang potensi sekolah madrasah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas. 2. Lingkup informasi yang harus digali harus reasonable. 3. Instrumen akreditasi harus meaningful dan diskriminatori agar bisa membedakan mana sekolah madrasah yang melakukan hal-hal meaningful bagi proses pembelajaran dan mana yang belum. 4. Instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi indikator-indikator yang dapat mengungkap informasi atribute dengan leverage paling besar terhadap kualitas pembelajaran. 5. Penyederhanaan metodologi pelaksanaan akreditasi sehingga proses akreditasi dapat dilakukan secara lebih praktis dengan waktu yang cukup pendek, dan
6. Mekanisme pelaksanaan akreditasi ulang harus lebih praktis, sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 14. Sistem akreditasi sekolah madrasah. Secara konkret, sistem akreditasi sekolah madrasah terlihat dalam gambar 22. Gambar 22 sistem akreditasi sekolah madrasah. Pada gambar tersebut terdapat tiga bagian besar yang sangat penting, yakni 1. Database sekolah madrasah terakreditasi, daftar sekolah madrasah yang sudah terakreditasi sebelumnya. Sekolah madrasah yang terdapat dalam database ini setelah sistem ini diberlakukan, maka secara reguler diwajibkan untuk memasukkan data dan informasi ke dalam sistem monitoring terkait kinerja satuan pendidikan. Indikatornya akan ditetapkan oleh BANSM. Input data dan informasi secara tahunan ini akan menjadi dasar konsistensi sekolah madrasah terkait mutu satuan pendidikan dikaitkan dengan permohonan akreditasi ulang. Sekolah madrasah dapat diperpanjang otomatis status akreditasinya tanpa melalui visitasi ulang jika mekanisme visitasi, mekanisme dashboard, pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 15. Berdasarkan data informasi dari sistem menunjukkan sekolah madrasah tersebut tidak mengalami penurunan mutu. Sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi B dan C dapat mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang apabila dapat menunjukkan bukti-bukti perbaikan kinerja yang akan diverifikasi oleh BANSM. Sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi A, B, dan C dapat divisitasi ulang apabila dalam sistem monitoring atau berdasarkan pengaduan masyarakat menunjukkan penurunan mutu. Permohonan akreditasi ulang bisa dilakukan paling cepat 2 tahun setelah terbitnya sertifikat akreditasi. 2. Proses pemantauan data pada dashboard dilakukan dengan mekanisme otomatis, machine generated, dan tidak melibatkan asesor, untuk mencegah konflik kepentingan. Evaluasi data dan informasi dilakukan melalui aplikasi sistem pemantauan dashboard yang dibuat secara menyeluruh untuk memastikan sekolah madrasah yang masuk ke dalam sistem akan memberikan informasi tentang mutu satuan pendidikan. Prosedur yang harus dilakukan antara lain: sekolah madrasah menyampaikan data terkini dan informasi satuan pendidikan terkait dengan indikator-indikator mutu melalui sistem yang terintegrasi dengan Kemendikbud dan Kemenang. Berdasarkan hasil sistem pemantauan dashboard akan diperoleh hasil antara lain: 1. Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila dinyatakan mutu sekolah madrasah konstan. 2. Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila dinyatakan sekolah madrasah tersebut secara sistem mutunya naik, tetapi tidak mengusulkan akreditasi. 3. Penetapan menjadi sasaran akreditasi apabila secara sistem mutu sekolah madrasah menurun. Mekanisme kerja sistem pemantauan dashboard ini akan dilakukan oleh BANSM bersama BANSM Provinsi. 3. Proses akreditasi. Apabila sekolah madrasah sudah dinyatakan sebagai sasaran akreditasi, maka kemudian masuk pada tahap proses akreditasi. Mekanisme proses akreditasi akan dilaksanakan oleh BANSM Provinsi sesuai dengan ketentuan akreditasi Permendikbud. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 16. Nomor 13 tahun 2018. Sekolah madrasah yang sudah ditetapkan sasaran akreditasi, apabila ingin menuju proses diakreditasi harus memenuhi persyaratan mutlak, compliance, sebagai berikut. A. Sekolah madrasah telah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan telah mengunggah dalam Dapodik. B. Sekolah madrasah pernah meluluskan siswa. C. Sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. D. Sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. B. Alur mekanisme sistem pemantauan dashboard. Untuk mempercepat peningkatan mutu dan akuntabilitas dari proses akreditasi diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam manajemen penentuan sasaran akreditasi. Perbaikan mendasar tersebut fokus pada sistem monitoring kinerja sekolah madrasah dari waktu ke waktu sehingga BANSM bisa menentukan sekolah madrasah yang bisa melakukan akreditasi ulang, reakreditasi, atau menentukan proses otomatisasi perpanjangan akreditasi. Sistem monitoring ini, sebagaimana terlihat dalam gambar 23, akan dikembangkan dari sejumlah variabel komposit yang akurat berdasarkan data dan informasi yang dilaporkan sekolah madrasah secara rutin, tahunan, untuk menjadi alat konfirmasi yang digunakan oleh sistem
sehingga mutu sekolah madrasah akan terdeteksi meningkat, menurun atau tidak mengalami perubahan secara signifikan. Di samping itu bisa juga dikembangkan sekelompok indikator sederhana yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat umum untuk ikut memberikan penilaian terhadap perkembangan mutu sekolah madrasah. Luaran kajian di atas akan tercermin dalam sebuah aplikasi sistem monitoring. Sistem monitoring tersebut diharapkan akan bisa menentukan sekolah madrasah bisa melakukan akreditasi ulang, reakreditasi, atau menentukan proses perpanjangan secara otomatis. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 17. Sistem ini pula akan mendorong sekolah madrasah melakukan pengembangan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu yang baik. Akreditasi ulang adalah proses yang dilakukan oleh sekolah madrasah untuk menaikkan nilai peringkat akreditasi. Dalam kondisi kinerja membaik menurut sekolah madrasah dan secara sistem monitoring terverifikasi, maka sekolah madrasah bisa melakukan pengajuan akreditasi ulang. Dalam kondisi sistem monitor memberikan informasi bahwa sekolah madrasah menurun kinerjanya, maka sekolah madrasah tersebut dijadikan sasaran akreditasi ulang. Berikutnya, apabila sistem tidak memberikan informasi terjadi kenaikan atau penurunan kinerja sekolah madrasah dan sertifikat akreditasinya sudah habis, maka secara otomatis sertifikat akan diperpanjang secara otomatis. Gambar 23 alur mekanisme sistem pemantauan dashboard. Alur mekanisme dashboard monitoring, seperti tampak pada diagram gambar 23, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. BAN-SM menggunakan data yang sudah di-input melalui sistem yang terintegrasi di Kemendikbud dan Kemenag, Dapodik, EMIS, atau Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 18. Sistem lain yang tersedia, yang sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan. 2. BAN-SM melalui aplikasi dashboard melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas data yang akan digunakan untuk memprediksi perkembangan mutu sekolah madrasah. 3. Apabila hasil pemeriksaan data melalui dashboard menunjukkan ketidaklengkapan dan atau ketidakvalidan data, maka BAN-SM berkoordinasi dengan BAN-SM provinsi dan pihak terkait. 4. Dashboard akan memprediksi status mutu sekolah madrasah berdasarkan model prediksi menjadi 3 kategori, yaitu A. Sekolah madrasah dengan mutu yang tetap, status quo. B. Sekolah madrasah dengan mutu meningkat. C. Sekolah madrasah dengan mutu menurun. 5. Sekolah madrasah dengan mutu yang tetap akan diperpanjang sertifikat akreditasinya secara otomatis. 6. Sekolah madrasah yang mutunya meningkat dan terverifikasi dengan data dashboard tetapi tidak mengajukan untuk akreditasi ulang, statusnya akan diperpanjang secara otomatis. 7. Sekolah madrasah yang mutunya meningkat dan terverifikasi dengan data dashboard yang mengajukan untuk akreditasi ulang akan menjadi sasaran akreditasi. 8. Sekolah madrasah yang mutunya menurun dan terverifikasi dengan data dashboard akan dijadikan sasaran akreditasi. 9. Pengambilan keputusan dilakukan bersama antara BAN-SM dan BAN-SM provinsi untuk perpanjangan otomatis atau akan menjadi sasaran akreditasi. 10. BAN-SM dan BAN-SM provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat untuk memastikan keputusan apakah laporan tersebut diterima atau ditolak. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 19. C. Alur mekanisme proses akreditasi sekolah madrasah. Mekanisme akreditasi sekolah madrasah ditunjukkan pada gambar 24 berikut. Gambar 24 alur proses akreditasi sekolah madrasah. Alur proses akreditasi sekolah madrasah seperti tampak pada diagram gambar 24 dapat dijelaskan sebagai berikut. Sosialisasi YSP dan pelaksanaan akreditasi BAN-SM menetapkan jumlah dan daftar sekolah madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi. Dasar penetapan tersebut adalah hasil luaran dari dashboard monitoring, pengajuan akreditasi ulang dan laporan masyarakat. Pengisian EDSM dilakukan secara reguler dalam sistem monitoring yang terintegrasi dalam Sispena yang telah ditetapkan BAN-SM. Sispena SM bukan alat bantu, melainkan salah satu alat utama yang digunakan untuk menentukan berjalan atau tidaknya proses akreditasi. Sispena SM adalah pintu gerbang. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 20. Pertama, untuk menentukan sekolah madrasah dapat mengikuti proses akreditasi atau tidak.
Sekolah madrasah memungkinkan untuk diakreditasi ulang apabila secara reguler mengisi input tahunan tentang kinerja sekolah madrasah. B. Asesmen kecukupan sasaran akreditasi penetapan sekolah madrasah yang akan divisitasi didasarkan pada luaran dashboard monitoring yang menyatakan sekolah madrasah turun secara mutu, pengajuan akreditasi ulang dan laporan masyarakat. Setelah ditetapkan sasaran akreditasi, maka asesor yang akan ditugaskan dapat melakukan asesmen kecukupan untuk menilai kelayakan visitasi. Setelah dilakukan asesmen kecukupan, maka selanjutnya BANES-M Provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah madrasah sasaran. C. Visitasi ke sekolah madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi, harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BANES-M Provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah madrasah dalam SIS-BANES-M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah madrasah. D. Validasi proses dan hasil visitasi asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BANES-M Provinsi. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BANES-M Provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah madrasah. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 21. F. Penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BANES-M Provinsi yang dihadiri oleh anggota BANES-M. Rapat pleno BANES-M Provinsi menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan tentang hasil akreditasi sekolah madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil akreditasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan. G. Pengumuman hasil akreditasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah madrasah. Untuk itu, BANES-M dan BANES-M Provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah madrasah kepada masyarakat melalui situs web BANES-M dan melakukan sosialisasi. Dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah pengumuman sekolah madrasah, dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sanggahan atas hasil akreditasi kepada BANES-M Provinsi dan atau BANES-M. Apabila sampai dengan 14 hari kerja setelah pengumuman tidak ada keberatan dari sekolah madrasah dan atau masyarakat atas hasil akreditasi, maka hasil penetapan akreditasi dianggap final dan tidak dapat diganggu-gugat. H. Penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila terdapat pengaduan keberatan terhadap hasil akreditasi pada sekolah madrasah tertentu, maka pemberian sertifikat dan rekomendasi kepada sekolah madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BANES-M Provinsi. I. Mekanisme akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama. Mekanisme akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama, SPK, mengacu kepada mekanisme akreditasi sekolah madrasah dengan menggunakan perangkat akreditasi SPK dan dikelola oleh BANES-M. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 22. D. Tindak lanjut hasil akreditasi. Peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen pemerintah yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan peraturan tersebut, arah dan parameter peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan menjadi lebih terarah dan lebih bisa dikelola secara sistematis. Salah satu hal yang tercantum dalam peraturan pemerintah itu adalah kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu, pasal 92 ayat 3 dan 4. Badan Akreditasi Nasional,
BAN, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, pasal 92 ayat 5. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Karena itu, dalam akreditasi dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan. Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dengan demikian, diharapkan setiap sekolah dapat melakukan penjaminan mutu sekolah masing-masing. Sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi penting untuk memantau dan memastikan setiap jenjang satuan pendidikan diselenggarakan sesuai standar mutu pendidikan. Sebuah satuan pendidikan dikatakan memiliki tingkat mutu. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 23. Tertentu jika telah melewati proses audit oleh lembaga penjaminan mutu, internal dan eksternal. Akreditasi sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di sekolah madrasah. Akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN SM pada akhirnya akan memberikan status akreditasi sekolah madrasah berdasarkan penilaian akhir asesor. Menurut Permendikbud No. 13 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat 1, status akreditasi satuan pendidikan terdiri atas terakreditasi dan tidak terakreditasi. Pada ayat 2 disebutkan peringkat terakreditasi satuan pendidikan terdiri atas terakreditasi A, unggul, terakreditasi B, baik, dan terakreditasi C, cukup. Adapun pada ayat 6 dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang dinyatakan tidak terakreditasi diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan atau penutupan satuan pendidikan. Setiap hasil akreditasi akan memberikan rekomendasi terhadap satuan pendidikan, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Idealnya rekomendasi hasil akreditasi disusun secara lengkap dan komprehensif berdasarkan data fakta di lapangan saat asesor melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Itu pula yang menjadikan rekomendasi hasil akreditasi yang dibuat oleh asesor berdasarkan data hasil visitasi ke sekolah madrasah, lalu diolah oleh BAN SM Provinsi menjadi sebuah rekomendasi yang utuh, menjadi penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan tersusunnya rekomendasi akreditasi yang berkualitas, dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diharapkan akan memberikan dampak terhadap perbaikan, serta peningkatan mutu pendidikan sekolah madrasah. 1. Rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi hasil akreditasi berisi saran-saran perbaikan untuk setiap komponen akreditasi yang belum memenuhi kriteria standar yang. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 24. Ditentukan. Rekomendasi ini disusun oleh BAN SM Provinsi berdasarkan hasil akreditasi sekolah madrasah. Rekomendasi disampaikan kepada pemangku kepentingan antara lain: A. Sekolah madrasah yang diakreditasi. B. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kemenak, disertai laporan rekapitulasi hasil akreditasi. C. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenak, disertai laporan rekapitulasi hasil akreditasi. D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP, dan E. Badan Penyelenggara Yayasan. Rekomendasi BAN SM Provinsi digunakan oleh BAN SM sebagai bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada A. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. B. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud. C. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. D. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. E. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP, dan F. Badan Penyelenggara Yayasan Tingkat Nasional. Penyusunan rekomendasi didasarkan pada 3 aspek analisis, yaitu A. Capaian akreditasi menurut jenjang. Pada aspek ini rekomendasi akreditasi disusun berdasarkan jenjang satuan pendidikan yang ada, yakni rekomendasi akreditasi untuk SDMI, SMP MTS, SMA MA, dan SMK MA. B. Capaian akreditasi menurut komponen akreditasi, sesuai ISP 2020. Pada aspek ini rekomendasi disusun berdasarkan 4 komponen akreditasi, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah madrasah, dan
Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 25. C. Capaian akreditasi menurut butir. Pada aspek ini rekomendasi disusun berdasarkan butir dari setiap komponen yang ada. Namun tidak semua butir diberikan catatan rekomendasi, hanya butir yang signifikan mengalami kekurangan, tidak optimal, untuk kemudian diberikan catatan rekomendasi. Hasil akhir dari rekomendasi akreditasi merupakan sebuah laporan lengkap dan komprehensif dengan disertai bukti fakta lapangan berdasarkan temuan saat visitasi ke sekolah madrasah. Laporan itulah yang menjadikan rekomendasi akreditasi memiliki makna dan fungsi yang kuat untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. 2. Implementasi hasil rekomendasi. Terkait dengan pelaporan hasil akreditasi yang di dalamnya terdapat rekomendasi terhadap satuan pendidikan, yang selanjutnya diserahkan oleh BANES-M Provinsi kepada pemerintah daerah, dan BANES-M kepada pemerintah pusat, maka diperlukan mekanisme untuk mengevaluasi implementasi hasil rekomendasi tersebut secara nyata di lapangan. Beberapa masukan dari berbagai BANES-M Provinsi yang disampaikan dalam pertemuan koordinasi nasional menginformasikan bahwa hasil rekomendasi akreditasi yang telah disusun oleh BANES-M Provinsi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Hal tersebut menyebabkan proses perbaikan mutu pendidikan di daerah tidak dapat diselesaikan secara tepat dan komprehensif berbasis data. Secara umum, rekomendasi hasil akreditasi dapat ditindaklanjuti langsung oleh sekolah madrasah, namun rekomendasi yang bersifat kebijakan perlu ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang jelas, agar semua hasil rekomendasi yang diberikan oleh BANES-M Provinsi dapat ditindaklanjuti atau direspons dengan tepat dan cermat oleh pemerintah daerah. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 26. Strategi yang dapat dilakukan oleh BANES-M Provinsi adalah dengan melakukan koordinasi yang komprehensif dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP, setempat. Koordinasi ini diperlukan untuk dapat melakukan monitoring implementasi hasil rekomendasi akreditasi yang telah disusun oleh BANES-M Provinsi. Implementasi hasil rekomendasi akreditasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BANES-M sekaligus memberikan pembelajaran kepada setiap satuan pendidikan yang telah diakreditasi untuk lebih serius dalam mengelola layanan pendidikan kepada masyarakat. Surveillance. 1. Latar belakang. BANES-M secara terus-menerus melakukan perbaikan, continuous improvement, proses akreditasi untuk menjamin kualitas implementasinya. Upaya perbaikan mutu akreditasi dilakukan dengan cara memastikan seluruh proses dan penetapan hasil akreditasi dijalankan dengan benar sesuai pedoman akreditasi sekolah madrasah dan prosedur operasional standar, POS, akreditasi sekolah madrasah. Meskipun seluruh proses telah diatur dalam POS akreditasi SM, pada kenyataannya masih ditemukan ketidakpuasan keluhan dari sekolah madrasah, masyarakat atau pemangku kepentingan, stakeholder, lain, terhadap hasil akreditasi. Berdasarkan hal tersebut, BANES-M mengatur mekanisme surveillance untuk penanganan ketidakpuasan keluhan terhadap hasil akreditasi. Permendikbud No. 13 Tahun 2018, pada bab 5 tentang tugas BAN Provinsi, terutama di pasal 17, huruf M, mengatur bahwa salah satu tugas BANES-M Provinsi adalah melakukan penanganan banding yang diajukan atas ketidakpuasan terhadap status dan peringkat akreditasi ya. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 27. Diperoleh sekolah madrasah. Aturan tentang kegiatan penanganan banding ini adalah bentuk keterbukaan BANES-M terhadap keluhan masyarakat terhadap hasil akreditasi, sekaligus implementasi penjaminan mutu proses akreditasi. Pasal 22 Permendikbud No. 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa BANES-M dapat mencabut status akreditasi satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasinya, apabila a. Satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada BAN, b. Sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan tidak memenuhi tuntutan yang melekat pada status akreditasi, atau c. Terjadi peristiwa luar biasa yang menyebabkan status akreditasi yang
melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak sesuai lagi. Pasal 22 ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan surveillance terhadap sekolah madrasah yang telah diakreditasi. Surveillance adalah tindakan pengamatan ulang yang dilakukan secara mendalam terhadap satuan pendidikan yang telah diputuskan status dan peringkat akreditasinya. Surveillance juga dilakukan untuk memverifikasi proses dan hasil akreditasi sekolah madrasah, apakah terdapat kejanggalan atau penyimpangan. Sejauh ini, pelaksanaan surveillance telah memenuhi harapan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan penetapan hasil akreditasi sekolah madrasah. 2 tujuan. Surveillance bertujuan untuk A. Menjamin prinsip akurasi, objektivitas dan akuntabilitas, apabila menurut satuan pendidikan masyarakat, penetapan hasil akreditasi dinilai tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. B. Menjamin konsistensi satuan pendidikan dalam memenuhi persyaratan status akreditasi dan peringkat terakreditasi selama masa akreditasinya masih berlaku sesuai keputusan Ban SM, dan Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 28. C. Menindaklanjuti adanya informasi temuan masalah yang berkaitan dengan norma dan kepatutan satuan pendidikan dalam proses akreditasi. 3 jenis, bentuk kegiatan, dan ruang lingkup surveillance yang dimaksud adalah jenis surveillance banding yang dilaksanakan untuk menjawab keberatan satuan pendidikan atas proses dan hasil akreditasi yang telah ditetapkan. Surveillance banding memiliki bentuk kegiatan sebagai berikut: A. Mengkaji kelayakan banding, B. Menetapkan masalah, komponen dan butir-butir dalam perangkat akreditasi yang perlu diverifikasi di lapangan, C. Melaksanakan penilaian lapangan, dan D. Menetapkan hasil surveillance. Adapun ruang lingkup surveillance banding adalah sebagai berikut: A. Surveillance difokuskan pada komponen dan butir-butir yang dilaporkan oleh satuan pendidikan masyarakat, dan B. Dalam hal-hal tertentu, verifikasi dapat dilakukan untuk komponen atau butir lainnya. 4. Objek surveillance satuan pendidikan, masyarakat, atau stakeholder lain yang keberatan dan mengajukan banding terhadap hasil penetapan status dan peringkat akreditasi. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 29. 5. Mekanisme surveillance. Mekanisme dalam melaksanakan surveillance diuraikan sebagai berikut. A. Satuan pendidikan masyarakat yang keberatan atas penetapan hasil akreditasi, mengikuti proses seperti berikut. 1. Pengajuan banding terhadap penetapan status dan peringkat akreditasi dapat diterima apabila tidak lebih dari 14 hari kerja setelah pengumuman hasil akreditasi. 2. Penolakan atau dikabulkannya banding atas keberatan proses dan hasil akreditasi oleh Ban SM disampaikan ke Satuan Pendidikan paling lambat 14 hari kerja setelah Ban SM menerima surat banding. 3. Penetapan hasil surveillance oleh Ban SM dapat berupa pencabutan status akreditasi jika terbukti adanya manipulasi data dan atau ketidaksesuaian dengan hasil dan status terakreditasinya. 4. Keputusan hasil surveillance dapat berupa penurunan, peningkatan, pencabutan atau penetapan nilai yang telah diperoleh sebelumnya. 5. Periode masa berlaku penetapan status dan peringkat akreditasi hasil surveillance sesuai dengan surat keputusan Ban SM. B. Apabila Ban SM atau Ban SM Provinsi menemukan perubahan signifikan atas kondisi satuan pendidikan terkait status akreditasi dan peringkat terakreditasi selama masa akreditasinya masih berlaku, maka Ban SM melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Ban SM dan Ban SM Provinsi memastikan perubahan kondisi satuan pendidikan didukung oleh bukti kuat. 2. Mengidentifikasi komponen butir-butir yang mengalami perubahan dan melakukan visitasi ulang, dan Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 30. 3. Mengirimkan laporan tertulis terkait dengan perubahan kepada stakeholder satuan pendidikan melalui Ban SM Provinsi. C. Apabila Ban SM menerima informasi temuan masalah yang berkaitan dengan norma dan kepatutan satuan pendidikan dalam proses akreditasi, maka Ban SM menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Ban SM dan Ban SM Provinsi memastikan kebenaran informasi temuan masalah yang dilaporkan. 2. Apabila informasi yang diterima benar adanya, maka Ban SM menindaklanjuti temuan dengan surveillance, dan
3. Mengirimkan laporan tertulis hasil surveillance kepada stakeholder satuan pendidikan melalui BAN SM Provinsi. 6. Pelaksanaan surveillance. A. Pelaksana surveillance. Kegiatan surveillance dilaksanakan oleh tim surveillance yang ditetapkan oleh BAN SM. Tim surveillance terdiri dua orang, yakni 1 asesor yang ditugaskan BAN SM Provinsi dan 1 anggota BAN SM atau 1 anggota BAN SM Provinsi. Asesor surveillance harus orang yang berbeda dengan asesor sebelumnya. B. Prosedur surveillance. 1. BAN SM Provinsi menerima surat permohonan banding melalui surat-surat elektronik, email, daring, online. Sekretariat BAN SM Provinsi memeriksa kelengkapan berkas, administrasi, dan menyampaikan ke BAN SM secara daring melalui aplikasi banding pada website BAN SM. 2. Rapat pleno BAN SM melakukan pengkajian kelayakan surveillance banding dan menetapkan tim surveillance. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 31. 3. Ketua BAN SM menugaskan tim surveillance dan sekretariat BAN SM menyampaikan surat pemberitahuan ke sekolah madrasah 1 minggu sebelum visitasi. 4. Tim surveillance melakukan visitasi dan membuat laporan ke BAN SM. 5. Rapat pleno BAN SM menetapkan status dan peringkat akreditasi hasil surveillance dengan surat keputusan Ketua BAN SM. 6. Sekretariat BAN SM menyampaikan hasil akreditasi ke sekolah madrasah dengan tembusan kepada BAN SM Provinsi paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan surveillance. C. Waktu pelaksanaan. 1. Satuan Pendidikan mengajukan banding dan menyatakan ketidakpuasan terhadap penetapan status peringkat akreditasi yang diajukan paling lambat 14 hari setelah pengumuman hasil akreditasi. 2. Surveillance dilakukan maksimum 3 hari kerja, disesuaikan dengan kondisi lapangan. 3. Tim surveillance menyelesaikan seluruh proses surveillance paling lama 28 hari kerja dari penetapan kelayakan surveillance. D. Laporan pelaksanaan. Tim surveillance menyampaikan laporan kepada Ketua BAN SM paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan untuk dianalisis dan disampaikan pada rapat pleno BAN SM. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 32. Tindak lanjut. Temuan surveillance digunakan BAN SM sebagai bahan tindak lanjut untuk 1. Penyempurnaan kebijakan. 2. Berkoordinasi dengan BAN SM Provinsi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil akreditasi. 3. Merekomendasikan hasil surveillance kepada pihak yang relevan. 7. Kriteria pengambilan keputusan. Kriteria pengambilan keputusan hasil surveillance sebagai berikut. A. Peringkat akreditasi sekolah madrasah akan tetap jika setelah temuan surveillance dianalisis secara mendalam dan didiskusikan dalam rapat pleno BAN SM menunjukkan bahwa kondisi kesatuan pendidikan sama antara hasil akreditasi dan hasil surveillance. B. Peringkat akreditasi sekolah madrasah diturunkan dinaikkan jika setelah temuan surveillance dianalisis secara mendalam dan didiskusikan dalam rapat pleno BAN SM menunjukkan bahwa kondisi kesatuan pendidikan memenuhi syarat untuk naik turun peringkat terakreditasinya. C. Status akreditasi dinyatakan dicabut dibatalkan jika setelah temuan surveillance dianalisis secara mendalam dan didiskusikan dalam rapat pleno BAN SM menunjukkan bahwa sekolah madrasah memberikan informasi data tidak benar, palsu, serta tidak memenuhi persyaratan kecukupan. Status akreditasi juga dapat dicabut apabila warga sekolah terbukti melakukan pelanggaran berat terkait norma seperti tawuran, pelecehan, kasus narkoba dan kasus pelanggaran norma lainnya.